Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube Mas Rehan. Udah pernah lihat tinar emas ini belum? Kalau belum, yuk kita bongkar. Gimana bongkarnya? Kita buka bungkusnya. Oke, saksikan terus video ini. Halo guys, selamat jumpa kembali di channel YouTube Mas Rehan. Channel YouTube Mas Rehan akan banyak membahas tentang emas, dan kali ini kita membahas dinar emasnya Public Gold. Ini baru didapat beberapa, so kita mau lihat. Mana ini? Ada isolasi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, wow, ntar timbangan ini minggir dulu. Ada kabel ya. Oke. Nah, sertifikatnya sebelah mana ini? Belakang. Oh iya, betul, di belakang. Public Gold. Wah. publicgold.co.id, kalian bisa lihat ya di website. Nanti kapan-kapan kita seperti yang janji saya di video sebelumnya, kita buka websitenya, kita lihat bareng-bareng ya aplikasinya, soalnya untuk yang merekam website itu. Gold certificate ya, this is to certify that the accompanying medal is certification of komponen fine gold, fineness-nya AU 999,9. Tuh. Oh, berarti ini 24 karat. Beda sama Sia yang ini kita ambilin. Fineness-nya 917. Nah, ya beda ya. Kalau ini 4 kali. Oke. 4 karat emasnya. Beratnya 4,25 gram, dimensi 18 mili, thickness-nya ketebalan 0,97, serial number D10186B. Jadi kalau ada yang, kecuali kalau udah saya jual, berarti udah bukan punya saya lagi. Diproduksi oleh UBS, Untung Bersama Sejahtera, Pusat Emas Model Baru. Nah, kalau nggak salah sih ada standar-standar tertentu ya dari Islamic Mint Nusantara. Kalau dia pakai yang 4,25 dengan kadar 91,7 atau 999. Dikit dulu ya, kita deketin. Waduh, ini ya. Wih, kayaknya lebih coraknya banyak. 4,25 ya, AU 999, Public Gold D10186. Jadi jangan sampai hilang ya. Kalau ini nomornya sama loh, 10186. Di Tamasya ini nggak ada nomor sertifikatnya ya. Iya, nggak ada. Oke. Karena sertifikatnya nggak boleh hilang. 1 dinar. Oke. Baliknya kayak apa? Ya. Bacanya apa ya dong? Kecil banget ya. Ini apa ya? Gundul sih ya soalnya, tapi teman-teman yang bisa bahasa Arab pasti langsung bisa ini ya. Nih, baca, silakan dilihat. Kita coba pakai kaca pembesarnya ya. Bentar ya, pasang. Oke, udah dipasang.
Wow, super sekali. Satu dinar. Bentar, jari saya aja sampai kelihatan jelas ini. Aduh, sorry, gelap ya. Oke, tadi deh. Nah ini 1 dinar D100. Bukan, tadi kagum sama detailnya ini loh, corak motif kayak ya, ini pasti dipres lah ya, nggak mungkin diukir juga. Oke, jangan lupa nih propertinya mentor keuangan Mas Raihan. Copyright hak cipta. Wahada ya Yan Roh. Apa yang kira-kira ya? Aduh, nggak bisa bahasa Arab, saudara-saudara. Tolong. Sama. Lihatin detailnya nih, bunganya ini. Subhanallah. Masya Allah, jauh. Keren. Yang lain-lain Mas kemarin belum pernah saya lihat detail seperti ini ke kalian ya. Kapan-kapan deh. Yang apa Mas Mini lalu antarnya. So, apalagi dong? Kalau website nanti kita belum buka laptop sih. Nanti kalau udah buka laptop kita rekam ya, supaya teman-teman bisa lihat. So ini public gold. Public gold ini ada emas batangan, ada dinar juga nih kalau nggak salah. Tapi nggak tahu deh, saya lagi seneng ngumpulin dinar ya. Kalau ada dinar-dinar lain yang pengen mau dibahas di Mas Raihan, monggo aja, silakan kirim. Kirim, saya belilah gitu, buat saya saya tampilkan di channel ini. Dinar, nanti dirham juga deh, cuma satu-satu ya, soalnya kita ada kerjaan lain, nggak hanya bikin YouTube. Saya masih terkagum-kagum sama detailnya ini ya. Ada juga dinar Khairul Rozikin deh, saya belum punya tapi. Terus dari Wakala, Kesultanan Cirebon, yang dari luar negeri, masih banyak banget ya. Oke. Sementara itu lupa, belum ditimbang saudara-saudara. Kita coba. Beratnya berapa? 4,25 ya. Kali ini Mas Murni. Yuk, siap. Oke. Duh, 4,28. Saya dapat untung 0,03 gram dong. Ya, 4,3. 4,25. Duh, 4,29. Waduh guys, ini saatnya saya cari timbangan baru kali ya. Tuh, 4,3. Ada saran kah timbangan yang akurat? 4,3 lagi. Ya, harusnya yang cari yang 4 angka belakang koma ya. Nanti kita cari deh di Topet, barangkali ada. Oke guys, sementara itu dulu, videonya singkat aja ya, nggak usah lama-lama, bosen dengerin suara saya. Mendingan ngeliatin dinar emas yang cantik-cantik ini bentuknya ya. Dan tentunya misi saya untuk sharing-sharing mengenai
emas ini tidak lain tidak bukan supaya teman-teman semua bisa punya emas bersama Mas Rehan, punya emas jadi kenyataan. Dan untuk memiliki emas ini tentunya kalian harus punya uang, udah pasti lah. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang di dunia ini. Bahkan dengan kalau kita punya uang ya, kita bisa sedekah yang banyak ke berbagai tempat, ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada yang bilang harta itu nggak bisa dibawa mati, atau punya banyak uang itu nanti khawatir kita jadi ada yang mengatakan uang itu akar dari segala kejahatan. Ya, uang itu bisa bermata dua ya, pisau bermata dua, bisa ada yang tajamnya, ada yang tumpulnya, bisa sebagai senjata, bisa sebagai alat untuk memotong bawang berguna gitu ya. Jadi kalau punya uang bisa sedekah banyak, harta bisa dibawa mati. Nah, ini kemana tadi kok asal ngomong sampai kemana-mana. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman, untuk emas ini kan kebanyakan digunakan sebagai alat investasi, store of value, safe haven, tabungan, dana darurat. Intinya untuk beli emas ya harus pakai uang. Satu itu minta, iya, kalau minta sama orang tua dikasih. Tapi buat tentu kebanyakan dari kita harus punya uang. Nah, untuk pembelian emas ini sebaiknya teman-teman tentukan tujuannya. Beli emas ini dinar emas ya, ataupun emas antam yang kepingan, itu sudah harus tahu tujuannya beli emas apa ya, akan digunakan untuk apa sih ya, buat tabungan kah? Artinya kalau tabungan dana darurat ya akan disimpan terus sampai nanti digunakan pada waktunya digunakan. Untuk dana pendidikan jadi udah tahu mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi akan digunakan sebagai dana pendidikan dengan cara dijual atau bisa juga digadaikan. Jadi dalam membeli emas ini tentukan tujuan dan pastikan cash flow-nya sudah cukup ya untuk melakukan pembelian. Jangan kita berinvestasi dengan menggunakan uang utangan. Kalau kita berutang tentu ya gimana ya, apakah utangan yang kita berutang itu untuk investasi itu apakah, apalagi kalau ngutangnya ke bank gitu ya misalnya, apakah ada bunganya itu bisa kalah dari return investasi tersebut. Jadi nanti bukannya malah kita dapat untung dari investasi, malah cuman bayar bunganya doang ya. Tapi itu memang salah satu cara sih, mencicil beli emas. Kan ada tuh cicilan emas, bisa juga nyicil, bisa juga dengan cara kita menabung sedikit demi sedikit. Dua cara itu silakan dikaji sendiri mana yang lebih kalian prefer dan nyaman. Kalau orangnya bisa nabung, pintar nabung, ya silakan nabung dulu, baru kemudian beli emasnya. Tapi kalau nggak bisa nabung, ya bisa beli yang pecahan emas kecil-kecil. Kalau udah jadi terkumpul 5 gram, tukar jadi yang besar. Atau pakai emas digital juga bisa. Seperti itu. Banyak tekniknya lah untuk membeli emas. Tapi intinya adalah jangan lupa kalau kita beli emas itu kita sudah tahu apa tujuan kita melakukan pembelian emas. Jangan beli emas lalu bulan depan dijual lagi ya. Emas itu cenderung lebih untuk investasi atau tabungan dengan jangka yang panjang lah, di atas 1 tahun. Beberapa orang bahkan ada yang ngomong minimal 3 tahun atau minimal 5 tahun ya gitu. Kalau saya sih lebih suka diversifikasi. Jadi saya punya emas, saya juga punya tabungan uang tunai, saya juga punya deposito, saya juga ada di reksadana dan di saham ya. Nah ini jadi bahasan mentor keuangan sama Mas Ran ini saling kait-mengkait lah, karena Mas sebagai salah satu instrumen tabungan dan investasi. Oke guys, itu aja dulu ya, kebanyakan ngomong gak jelas nih. Mudah-mudahan sih bermanfaat lah. Kalau ada manfaatnya bisa kalian share, dan kalau ada pertanyaan silakan ya, mau tanya apapun soal emas di sini boleh,
atau di channel YouTube Mentor Keuangan juga boleh. Jadi misalnya mau tanya, boleh nggak pakai emas sebagai dana darurat? Boleh nggak menggunakan emas untuk dana pendidikan? Nah, silakan aja ditanyakan di sini atau di channel YouTube Mentor Keuangan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.